Kalau diperhatikan semakin kesini semakin ngawur ini Rasman Arief Nasution ini. Melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KAY gimana? Sudah dilaporkan. Tadi Rasman sekarang vertigo. sebutlah nama saya gitu. Hei Rasman. Makin terima kasih Allahumma fi'lak pamit Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masih dalam situasi kita demam Rasman ini ya. Wah, keren Bang Rasman ya. Sudah mulai terkenal ini ya di seluruh dunia dan akhirat ya. Jadi kali ini kita akan buat videonya Bang Rasman yang sedikit lucu dan kebanyakan ngeyelnya ya gitu ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Sebutlah Menyangkal nama soal saya. lama ya dia Rasman, gade KTP tahu katanya. Bayar cewek pakai KTP, coba ngomong. Nah, jangan udah sebut-sebut ini, orang pada nanya semua. Kau tuh baca berita, lihat TV ini. Saya tuh kalau suka sama perempuan saya pasti nikahi dan itu miliar saya bayar. Ya, buktinya apa kalau enggak? Iya. Kalau kamu bohong, ya saya titipin KTP kamu katanya. Hah? KTP dia katanya. Jadi kamu nyita KTP dia? Enggak, dia. Ini KTP saya pegang katanya. Tuh. Itu ya. Jadi kalau main ya sama si WW ya sebagai menambah keyakinan tuh ya KTP. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Ini dia. Rasman sekarang vertigo. Bang, satu kata untuk Bang Rasman. Selamat menikmati vertigonya. Pak Rasman. Di iNews, dari mana aturannya? Kalau tersangka harus dipanggil dulu. Udah dikaji tersangkanya tidak sah, DPO-nya tidak sah. Kalau udah DPO dipanggil dulu ya. Ya, kan bilang kalau DPO dari mana aturannya kalau DPO harus dipanggil dulu. Orang DPO-nya tidak sah. Ya, Anda belajar hukum nggak? Anda belajar hukum dah Bang Rasman. Nah, tapi beliau itu doktor ya, dosen, pengacara, advokat ya. Kiai juga tuh ya. Banyak sih, jangan begitu ya. Tapi ini salah satu pendapat dari para netizen ya. Kita dengarkan, ini dia. Mari kita dukung mereka untuk membentuk vokal group, karena akan sangat meyakinkan bahwa album yang dikeluarkan akan booming, bahkan mungkin akan mendapatkan double platinum. Maka dukung keberadaan mereka untuk sesegera mungkin membentuk vokal group. Ya. Jangan sia-siakan peluang dan kesempatan mereka untuk membentuk vokal group. Ya, karena rasanya mereka hadir untuk saling melengkapi. Mereka sangat cocok, sangat cocok saling melengkapi satu sama lain, begitu mesra, begitu mempesona. Apalagi di saat suara mereka dikeluarkan menggunakan nada falsetto. Wah, mantap bukan? Itu ya pendapat yang satu itu ya. Ada juga nih video Bang Rasman ya lagi menutup doa tuh ya. Kita dengarkan. Beliau kiai guys. Ini dia. Saya sambutan dan penutupan. makin terima kasih Allahumma fi'lak pamit Torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Tuh. Kiai beliau ya. Jangan salah. Kiai juga ya. Mau lagi? Ini lagi nih. Aiman, kayaknya teman saya si Rasman, botak. Jangan heran siapa kalau tuh dibaca komenannya? Di luar pembicaraan, kenapa? Semua sini nih. Tuh, sekarang saya yang dibully. Aiman loh itu. Boykot Aiman. Udah botak kak saya, padahal dia berhijab. Ya, ini botak, semua si Rasman. Botak, Rasman si botak. Rasman si botak. Udah botak. 1 jam bersama Elsa dan Rasman si botak. Udah botak.
Ya memang kenyataannya seperti itu kan ya. Botak. Seharusnya kalau Anda botak dipanggil gondrong itu namanya penghinaan itu. Tapi kalau botak dipanggil botak ya memang kenyataan begitu ya. Ini lagi nih. Botak. Sebutlah Razman. Botak gundul bau. Baru keren. Tapi tadi nggak mau dipanggil botak Pak Rasman. Tadi dipanggil botak ngamuk, keberatan, mau dilaporkan ya. Video yang tadi yang dijahitin katanya dipotong, tapi sebenarnya dijahitin ya. Celananya lagi robek, dijahitin gitu. Nanti keberatan lagi Pak Rasman ya. Tapi kayaknya sih doa netizen terkabulkan ini ya. Pak Rasman ini dia. Dikabulkan, mulai ada sakit-sakit kaki Bang Rasman tuh. Jadi janganlah doain yang buru-buru tuh. Kita doain biar tetap sehat. Sering terapi belum? Belum pernah terapi. Gua mau kesini. Yang pernah dulu 3 tahun yang lalu hanya ini aja, tusuk lutut aja. Tusuk lutut. Tusuk pijit. Enggak tahu 3 tahun itu lewat tahun. Aduh. Pegang. Kalian lagi ngapain loh? Saya ngapain loh, Gi? Cuma diketik-ketik doang. Iya. Diketik kayak itu, laptop, komputer. Oh, pangannya bagi. Kalian ngapain loh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebat beneran. Hebat. Mudah-mudahan hebat. Iya. So, ketuk-ketuk nih Om nih. Iya, benar. Pegang nih, ya kan? Iya. Yang bunyi ini Om nih. Jadi janganlah ya doain Bang Rasman yang buru-buru tuh ya. Kita doain semoga selalu sehat walafiat. Karena bagaimanapun juga Bang Rasman sudah menghibur kita tuh ya. Jadi udah lama nih kita tidak tertawa lepas ya melihat kejahilan para netizen memparodikan, membuat meme, komen-komen tentang beliau itu ya. Jadi janganlah. Tapi yang menarik ini Bang Rasman katanya ngelaporin itu ya kembali si Haiman Sulaiman. Ini videonya ini. Jadi perlu dicintai buat ya. Oke, apa nih pertanyaannya? Terkait updatean terkait abang mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KAY gimana? Kalau polisi bermasalah ada propamnya. Kalau eksternalnya ada kompolnasnya. Kalau jaksa ada komisi kejaksaannya. Kalau hakim kemana? Ya Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan komisi judisial. Jadi jangan ditutup itu. Nah kemudian kami juga mencantumkan sebagian kecil saja karena besok saya akan ulas secara detail bersama dengan tim karena besok itu saya jam 10 akan datang ke SPKT Polda Metro Jaya dengan 2 agenda. Pertama, melaporkan paling tidak 5 akun 5 akun tuh yang menghina saya, keluarga saya, dan juga kerabat saya yang lain. Kemudian kami juga akan melaporkan salah seorang oknum pengacara yang berinisial FH. Seperti apa? Itu besok akan saya sampaikan. Tapi yang pasti satu poin malam ini yang saya ungkap di permukaan adalah bahwa saudara bisa saksikan, dengarkan, dan buka. Kalau saudara tadi tidak sempat naik ke atas, buka nanti di linknya, kelihatan bahwa ketika minggu lalu saudara Peggy Setiawan diwawancara secara live oleh saudara Aiman. Di situ dijelaskan dan ditanya, kapan saudara pasang tato?
Dia Tuh lagi mengatakan dibahas. tato dipasang 2015, dihapus 2016 karena ibunya marah. Ditanya, tato apa? Bintang-bintang. Apa maknanya? Karena saya pendukung, fans, penggemar dari pemain bola yang berasal dari klub Crystal Palace, yaitu Wilfried Zaha. Benar sekarang. Dan saya searching, tim saya bekerja, saya dikasih data, saya dikasih gambaran, saya diberikan informasi yang akurat bahwa 2015, 2016 Wilfried Zaha belum pakai tato sama sekali. Maksud saya apa? Keterangan-keterangan yang kontraproduktif begini ini yang harus dikaji. Jadi kalau saudara Tony mengatakan bahwa tato itu tidak menjadi dasar, justru keliru. Penyidik itu berdasarkan keterangan terpidana yang ada sekarang mengatakan ada tato dan mengarah kepada Peggy Setiawan. Makanya ditangkap dia. Tapi karena ini bukan masuk pada pokok perkara, Prapik itu, sehingga itu yang diproses. Begitu. Tapi abang sendiri dibilang nggak ada hak untuk melaporkan Eman. Kata siapa? Dari pihak Peggy juga. Wewenang, tugas, fungsi, KY, Komisi Yudisial, Badan Pengawas, akademisi, kelompok masyarakat, ya, lembaga dan orang per orang dapat melaporkan dan atau mengadukan, ya, terkait dengan satu perilaku hakim, termasuk di dalamnya tindakan. Maksudnya, kalau perilaku jangan ada berpikir tentang sikap hakim. Kok tidak bermoral, tidak, ini bukan itu. Saya kasih contoh, bagaimana saudara mantan Kadif Propam Mabes Polri, Ferdi Sambo. Dia diproses secara etik, diberhentikan dengan tidak hormat. Itu etik dari perbuatannya, tapi dia diproses secara pidana karena tindakannya membunuh orang. Jadi etik dengan perbuatan dia memutus perkara itu adalah satu kesatuan yang hukum dan itu diproses. Oke. Tuh ya, mau dilaporkan tuh 5 akun. Coba dicek akun, jangan-jangan akun Semeton semua juga ini dilaporkan ini ya. Termasuk hakim kebanggaan kita juga mau dilaporkan. Kayaknya sih kita harus lagi nih ya. Kita harus berkumpul mengumpulkan kekuatan ini untuk kembali kepalanya. Tapi ada salah satu juga ya netizen ya yang berpendapat dibilang juga orang luar biasa gitu, pendapat tentang Rasman gitu. Gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Kalau diperhatikan semakin kesini semakin ngawur ini Rasman Arief Nasution ini. Saya melihat di salah satu TV swasta bahwa Rahmat Arief Nasution ini dia menyoal tentang tato Peggy Setiawan, di mana Peggy Setiawan itu terinspirasi dari Wilfried Zaha, salah satu pemain sepak bola. Lalu dia membuka Google yang seolah-olah dia punya data bahwa Wilfried Zaha ini baru memiliki tato di 2023. Nah, kenapa ini penting menurut beliau? Ini penting dibuka karena seolah-olah masyarakat menganggap bahwa Peggy ini adalah masyarakat yang terjolimi, sehingga ada simpati atau dukungan yang mengalir kepada beliau sehingga mempengaruhi putusan majelis putusan hakim. Bang Rasman, Anda harus banyak makan garam. Masyarakat atau netizen Indonesia memberikan dukungan terhadap Peggy Setiawan bukan karena personality dari Peggy Setiawan, tetapi melihat banyaknya kejanggalan yang dalam konstruksi dakwaan, dalam putusan juga tentang keterkaitan Peggy Setiawan. Apalagi Polda Jawa Barat melalui Direktur Reserse Kriminal Umum menyatakan bahwa Dhani dan Andi itu adalah merupakan pelaku fiktif. Nah, dari sini sebetulnya timbul kecurigaan masyarakat, timbul dugaan-dugaan masyarakat bahwa ini semuanya rekayasa. Inilah yang membuat dukungan masyarakat itu mengalir kepada proses penanganan hukum ini, proses hukum ini. Bukan secara personal Peggy Setiawan itu didukung. Ya, supaya Anda lebih paham. Maka menurut saya Anda itu harus lebih banyak lagi makan sayur.
Bagaimana mungkin seorang yang dinyatakan sebagai intelektual darder, yaitu Dhani, Ya. di mana Dhani ini adalah yang mempengaruhi 5 orang terpidana itu di warungnya Bu Nining atau di SMP 11 itu, bahwa dia punya musuh dengan ekstasi. Ya. Ternyata menurut Polda Jawa Barat bahwa itu adalah fiktif. Yang kedua, di dalam konstruksi dakwaannya, bahwa Dhani ini yang berboncengan dengan Peggy Setiawan untuk membawa mayatnya si Eki ini ke pinggir jalan supaya seolah-olah ini akibat dari kecelakaan tunggal. Sementara yang membonceng ini sendiri sudah dinyatakan fiktif. Inilah yang membuat masyarakat semakin penasaran, ingin mengetahui lebih jauh apa sih sebetulnya yang terjadi terhadap kasus ini, sehingga Betul. masyarakat memberikan empati, bukan secara personal, bukan individu Kan, Peggy. betul. Orang tidak melihat individu Peggy gitu ya. Saya sendiri tidak kenal Peggy, saya sendiri tidak mengenal apa namanya latar belakang Peggy. Tetapi Betul. dengan adanya ini kita perhatikan mata masyarakat melihat kejanggalan yang terjadi di dalam hal pengungkapan terbunuhnya pidana ini. Inilah yang mendorong masyarakat kita memberikan dukungan terhadap ya proses penanganan yang dilakukan itu. Yang kedua begini Bang Rasman, ya jangan kamu terlalu kolot lagi pemikirannya. Tato itu tidak boleh lagi dilambangkan dengan kriminal. Tato itu tidak boleh lagi dilambangkan apa namanya perilaku yang negatif. Karena seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan zaman, tato itu sekarang sudah menjadi seni. Ya tergantung dia, hak dia mau pakai tato mau tidak pakai tato. Tapi tidak boleh karena adanya misalnya katakanlah simbol-simbol yang menurut Anda tato itu adalah simbol sebuah negatif, sehingga bisa membuktikan seseorang bahwa dia telah melakukan satu perbuatan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuh ya, semoga itu sampai ke Warasman ya. Janganlah berpikir kolot gitu ya, berpikir kolot, bahwa benar juga sih apa yang disampaikan oleh bapaknya, bahwa sekarang tato ini adalah sebuah seni ya. Kalau dulu zaman-zaman kita kolot dulu, tapi pemikiran jangan kolot juga Warasman ya. Iri jangan ya, kalah pamor, kalah tenar, kayaknya janganlah berpikir begitu ya. Jadi segitu video sebetulnya ya. Ingat ya, pesan selalu berpesan, jangan cepat termakan hoak ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita serta persaudaraan kita ya. Semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.